Mari kita mau berdoa ya. Bapa, kami serahkan Tuhan perenungan firman malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Berfirmanlah di tengah-tengah kami, karena firman-Mu adalah kekuatan bagi setiap hidup kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi setiap langkah hidup kami. Karena firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri ya Tuhan. Pengurapan-Mu mengalir atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, saya mau share tentang beberapa di antara kita pasti sudah pernah mendengar judulnya Penjala Ikan Menjadi Penjala Manusia. Ya, diambil dari ayat Lukas 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau saudara ada Alkitab di rumah, di tempat masing-masing atau dipakai HP, silakan kita mau lihat sama-sama. Saya bacakan buat adik-adik semua ya, saudara semua. Lukas 5 ayat pertama sampai dengan ke-11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan seperahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik, kita tarik dari kisah ini, ya. Yang pertama, bahwa ketika Yesus ada di pantai Danau Genesaret atau juga dikenal dengan pantai Galilea, kalau kita pernah pergi ke sana, kita makan siangnya disuguhin ikan petrus, yaitu ikan yang ditangkap di danau dari Galilea ini ya. Jadi sedang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Jadi Yesus pertama kali dia memerlukan mimbar. Mimbarnya berupa perahu. Dia mau sampaikan firman Tuhan supaya jangan berdesak-desakan, sementara orang-orang banyak ada di pantai.
dia pakai perahu Simon. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Simon Petrus ini memberikan perahu itu kepada Yesus, kita belajar sesuatu apa? Yaitu apa yang ada pada kita, kita serahkan kepada Tuhan. Untuk dipakai oleh Tuhan, untuk dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kalau ada dalam proses gereja membangun gedung gereja, jemaat memberi dengan sukacita. Berilah, maka engkau akan diberi. Ya, saya perhatikan perusahaan-perusahaan yang memiliki CSR, ya, ada CSR, yaitu Corporate Social Responsibility Fund, itu sangat diberkati. Karena dia memperhatikan, dia bangun gedung gereja, tempat-tempat ibadah khususnya, diantaranya gedung gereja, dan juga gedung-gedung sekolah teologi. Semakin dia memberi, semakin diberkati. Kita ada jemaat di gereja kami, jemaat yang punya perusahaan yang CSR-nya cukup besar, membangun instalasi air bersih di Sumba, di daerah misionaris di mana kami utus ke sana, dan semakin dia memberi perusahaan ini semakin diberkati. Ya, yang pertama bahwa kita belajar, kita memberi kepada ladang yang subur, ya, di mana Yesus benar-benar mau memakai properti kita, apa-apa yang ada pada kita, bukan yang tidak ada di tangan kita. Apa yang ada di tangan kita itu yang Tuhan mau. Nggak usah nanti kalau saya punya ini, punya itu. Apa yang ada sekarang Tuhan mau. Saya pernah jadi ketua pembangunan gedung di gereja. Ada seorang ibu yang menulis janji iman, ya. Itu waktu kira-kira 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, cukup besar nilai uangnya. Dia tulis 100 juta. Saya ragu karena saya kenal sama ibu ini, ya. Kemudian saya tanya, ibu nggak salah nulis, bener ya 100 juta untuk diberikan untuk pembangunan gedung. Dia bilang, oh iya, tapi kalau saya dapat komisi jual tanah, oh artinya bukan yang ada di tangan dia. Saudara tahu, sampai pembangunan selesai, dia tidak pernah memberi 1 rupiah pun. Ya, Tuhan nggak butuh dengan apa yang tidak ada pada kita. Tuhan mau apa yang ada pada kita. Itu yang kita bisa berikan. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Tuhan tidak pernah berhutang. Dia kontan membayar. Kalau Simon Petrus dipakai perahunya, dia kontan membayar. Diberkati langsung dengan hasil ikan yang sangat melimpah. Bahkan jalannya sampai hampir koyak dan perahunya hampir tenggelam. Ya, Tuhan nggak pernah berhutang. Saya pernah punya bagan, beberapa bagan. Satu bagan saya pernah nangkep. Bagan tahu ya kalau ada penangkap ikan yang ada di bangunan-bangunan dekat pantai-pantai, dekat pulau-pulau. Waktu itu saya punya beberapa. Itu sekali nangkep ikan kakap merah sampai 2 perahu. Saya bayangin, aduh benar-benar luar biasa. Sampai 1 perahu pulang, kemudian perahu yang satu datang balik lagi. 2 perahu baru muat. Sangat-sangat diberkati. Ya, dengan cara begitu Tuhan memberkati setiap kita. Karena apa? Pertanyaan pertama, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tuhan menyuruh kepada Simon Petrus seperti itu. Suruh dia udah selesai khotbah,
Yesus menyuruh si Simon untuk membawa perahunya ke tempat dalam. Itu siang hari, tapi apa jawab Simon? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Apalagi kan biasa nangkap ikan tuh yang paling banyak adalah malam hari. Ini siang hari, nggak usah deh. Ya rada-rada kesel juga tuh, karena udah capek. Dia juga berkorban waktu, ya dia dipakai perahunya. Dia bukan hanya dia korban propertinya, tapi juga korban waktu. Dia bilang, tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Karena ada Tuhan suruh, dia taat. Dia sebetulnya juga segan. Tapi karena Tuhan suruh, dia mau juga lakukan. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Pengalaman saya tuh pun sebagai nelayan, Tuhan, saya tahu ini siang hari nggak mungkin juga dapat. Tapi kalau engkau suruh ya saya lakukan juga deh. Saudara lihat ketika dia memanggil Simon, Simon memanggil Yesus dengan guru. Dia adalah guru rohani sebelumnya dia pernah ketemu dengan Yesus ketika mertua Simon Petrus disembuhkan dari sakit demamnya. Ya, jadi dia menganggap Yesus sebagai guru. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Dan ketika dia taat, Tuhan memberkati dia luar biasa. Dengan ikan yang melimpah sampai 2 perahu, sampai jalannya sampai hampir koyak dan perahunya hampir tenggelam. Sangat besar. Itu yang dinanti-nantikan para nelayan sesungguhnya, ya. Lalu mereka memberi isyarat pada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hampir tenggelam. Dan ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Saudara lihat, ini seperti orang-orang yang emang itu waktu dia belum menjadi murid Yesus, ya. Tapi Yesus sebagai guru yang dianggap sama mereka. Apa yang dia katakan yang pertama dia sebut Yesus adalah guru, tapi yang kedua dia baru ngomong bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Pertama dia menyebut Yesus guru, yang berikutnya setelah ada mujizat penangkapan ikan yang melimpah, dia baru panggil Tuhan. Dia takjub akan kebesaran apa yang dilakukan Yesus. Saudara, seringkali kita seperti itu. Baru kita melihat ada mujizat demi mujizat. Kalau kita baru anggap Yesus itu sebagai Tuhan. Kalau Yesus nggak melakukan mujizat, kita belum menganggap Yesus sebagai Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia katakan apa? Pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Saudara, kesadaran kita adalah orang-orang yang berdosa, itu penting sekali. Ya, Yesus adalah orang yang mempertobatkan kita menjadi orang-orang benar. Karena kita percaya kepada Yesus. Ada anugerah, ada kasih karunia yang untuk membawa kita ke dalam pertobatan. Dia sadar bahwa dia adalah orang berdosa, nggak layak di hadapan Tuhan. Saya seringkali menangis kalau saya merenungkan siapa saya sebelum kenal Yesus. Ya, saya adalah manusia yang tidak layak di hadapan Tuhan. Maaf saudara, 40 tahun yang lalu
saya tukang minum, tukang judi, tukang segala macam yang jelek-jelek. Saya nggak layak di hadapan Tuhan. Bahkan saya tidak layak untuk melayani Tuhan. Tapi oleh anugerahnya, oleh kasih karunia-Nya, Tuhan melayakkan saya. Mengangkat saya dari lumpur dosa yang paling dalam ke terangnya yang ajaib. Dan bahkan saya boleh layak melayani Tuhan yang adalah Raja di atas segala Raja. Tuhan bisa memakai siapapun. Ya, kalau emang satu hari ada panggilan Tuhan, saudara jangan keraskan hati Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Saya tahun 95 full time sampai sekarang masih melayani di gereja. 95 ada dua alasan kenapa saya full time. Yang pertama, saya dinubuatkan oleh seorang hamba Tuhan namanya Immanuel Canestrasi. Dia katakan, engkau akan menerima mana dari sorga, tapi bukannya makanan. Mana dari sorga, tapi bukan makanan. Dan ketika 3 bulan kemudian saya full time, saya menerima persembahan, saya nangis. Saya bilang, Tuhan, but just not I believe you, but trust you. Ya. Bukan hanya saya percaya kepada Engkau, tapi saya mempercayakan hidup saya kepada Engkau. Dan Tuhan tidak pernah berhutang ketika kita melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah mau buat kita lakukan. Biarlah kalau saudara dapat panggilan Tuhan, Filipi 1 ayat 18-19 katakan, di balik panggilannya, maka kita akan melihat kemuliaan dan kuasa Tuhan menyertai. Ya, jangan pernah takut kalau kita satu hari dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hambanya yang setia. Saudara bisa beraktivitas di mana saja, ya, bisa belajar sampai selesai, kuliah sampai selesai. Tapi pada akhirnya, kalau ada panggilan Tuhan yang begitu kuat, saudara lakukan. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Pemeliharaannya nyata. Dulu saya sebelum full time, saya punya utang sama orang. Tapi sekarang saya full time, saya bisa mempiutangi orang. Itu luar biasa berkat Tuhan. Semua karena anugerahnya, semua karena kasih karunia-Nya. Jangan takut kalau satu saat Tuhan memanggil kita memanggil kita dengan panggilan yang spesifik. 8,2 miliar manusia, tidak ada satupun, even dia kembar sekalipun, yang sidik jarinya sama. Artinya kita diciptakan unik. Ada purpose Tuhan, ada tujuan Tuhan yang untuk kita responi, ya, untuk kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Masing-masing ada panggilan-panggilan yang khusus. Kalau saudara dapat panggilan itu, jangan padamkan itu. Bawa di dalam doa, bawa responi, doain biar itu boleh terjadi. Dan kalau itu terjadi, Tuhan tidak pernah berhutang. Di balik panggilannya ada kuasa dan kemuliaan Tuhan yang menyertai setiap kita. Amin. Pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Kesadaran bahwa Petrus orang berdosa itu penting buat kita. Seringkali kita nginjilin orang-orang, tapi orang-orang nggak sadar kalau dia adalah orang yang berdosa. Ya, saya nggak pernah berbuat apa-apa. Saya baik sama orang lain, nggak sadar kalau dia adalah orang yang berdosa. Kesadaran untuk bahwa kita adalah orang yang berdosa itu penting sekali. Ya. Sadar kita ada sampai hari ini, sebagaimana kita ada, dibenarkan oleh Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, bukan kelayakan kita, tapi semuanya dilayakkan oleh Tuhan. Sesungguhnya kitalah yang tersalib di kayu salib.
Tapi oleh kemurahan Tuhan, dia bahkan rela datang ke dunia, mati di kayu salib, karena mengasihi setiap kita. Amin. Dan supaya ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub dan karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon, kata Yesus kepada Simon. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Jangan takut. Don't be afraid. Jangan takut. Ya. Tuhan menyertai kita janjinya, ya. Ingat amanat agung, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ketika kita menjala manusia, Tuhan akan menyertai kita. Amin. Makanya dia bilang jangan takut. Ya. Tuhan nggak cari yang mampu, Tuhan cari yang mau. Ketika kita mau, ada anugerah, ada kasih karunia yang memampukan kita untuk kita bisa melakukannya. Jangan pernah banyak berdalih alasan. Saya kan nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Yes, Tuhan bahkan mencari orang-orang yang sederhana, yang mau, bukan yang mampu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya memancing manusia menjadi penjala manusia. Waktu kita baca di Kisah Rasul 2, di situ Petrus berkhotbah dan 3.000 orang memberi diri untuk dibaptis. Luar biasa. Petrus meresponi panggilan Tuhan. Dikatakan, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Itu nubuatan dari Tuhan yang ya dan amin. Kita sebagai orang-orang percaya, kita wajib melakukan amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, laki-laki, dan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Lalu mengikut Yesus, udah jangan pikirin yang hal-hal yang dunia. Ya semuanya bisa terjadi. Tuhan tidak pernah berhutang. Pemeliharaan Tuhan nyata. Saya mau cerita satu teman ya. Teman punya adik. Satu hari teman adiknya tuh beberapa tahun dia terima telepon. Cicinya terima telepon. Teman saya itu. Telepon dari seseorang. Anak. Dia sampaikan nama adiknya. Tadi ada telepon dari si Anu. Ini nomor teleponnya. Kamu suruh telepon balik. Ketika dia telepon, dia bilang, ya udah lama nggak ketemu. Dia mau ketemu. Apa yang terjadi, saudara? Sebelumnya, ketika orang ini, anak yang temennya ini diinjilin sama adik teman saya itu, dia selalu menolak. Dia bilang, lu jangan injilin gue deh. Yang penting gue nanti umur 40 tahun, gue udah berhenti kerja, udah berhenti gue udah nikmatin hasil kerjaan gue udah bisa senang-senang, gue udah bisa kumpulin duit, udah bisa bisnis sendiri, lu jangan injilin gue dah. Temennya ini, adik dari teman saya ini bilang, oke, kalau begitu nggak apa-apa, tapi kalau kamu mentok ngadepin sesuatu, lu telepon gue ya. Jangan lupa cari Yesus. Yesus adalah jawaban. Nah, ketika dia telepon itu, rupanya dia temannya butuh Yesus. Ketika dia datang, janji, apa yang terjadi? Temannya itu yang bilang 40 tahun dia mau
nikmati hidup, dia kena kanker yang mematikan, kanker pankreas, the king cancer kalau disebut sama dokternya. Dia sempat terima Yesus pada saat itu, kemudian berapa bulan kemudian dia meninggal. Jangan pernah sia-siakan hidup kita. Waktu, kalau kan ada pujiannya, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk kita terima Yesus. Kesempatan untuk kita berbuat baik. Kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Menjangkau jiwa-jiwa. Semua ada kesempatannya. Waktu begitu sempit. Saya sejak saya terima Yesus, saya katakan gini, saya mau hidup 1000 tahun lagi. Tapi kalau Tuhan memanggil saya setiap saat, saya siap. Saya mau hidup 1000 tahun lagi. Banyak sekali orang-orang yang belum menerima Injil Yesus. Biarlah generasi-generasi penerus, yaitu saudara-saudara, yang memberitakan kepada mereka. Doakan. Ini saya dengar katanya lagi belajar banyak berdoa ya. Doakan. Saya mendoakan papa saya bersama adik saya selama 4 tahun. Teman saya didoain anaknya selama 6 tahun. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa buat jiwa-jiwa khususnya. Firman Tuhan katakan di Yohanes 6 ayat 65, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak dikaruniakan oleh. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Yesus kalau tidak dikaruniakan oleh Bapa. Minta karunia kepada Bapa untuk menjamah orang-orang yang kita doain. Tuhan, jamah si Anu, Tuhan. Biar bikin dia hatinya lembut. Ketika firman disampaikan, ketika berita Injil disampaikan, ketika kabar kesukaan disampaikan, hatinya dilembutkan dan dia bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Doakan setiap keluarga kita yang belum percaya kepada Yesus. Doakan teman-teman, sanak famili, keluarga besar. Doakan. Karena kita yakin dan percaya dengan iman bahwa sungguh-sungguh di luar Yesus tidak ada keselamatan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kita mendengar ayat ini, kita punya 3 perspektif pandangan. Yang pertama, yang ngomong ini orang gila kali. Berani amat ngomong begitu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang kedua, mungkin kita berpandangan, orang ini sombong amat. Karena dia berani berkata seperti itu. Dan yang ketiga, benar. Dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah hidup. Dan saya sudah ngalami. Saya hidupnya ancur-ancuran 40 tahun yang lalu. Tapi saya ketemu sama Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan saya boleh diubahkan menjadi sampai seperti hari ini. Terima kasih. Bapak, saya mau angkat satu pujian sebelum nanti saya akhiri. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan.
Anugerahmu mempesonaku selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Bapa, terima kasih. Biar firman-Mu boleh rema dalam setiap kehidupan kami, khususnya buat saudara-saudara kami kekasih, adik-adik kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami di BCC Church Tuhan. Biarlah semuanya karena anugerah-Mu yang membuat kami boleh ada sampai hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan pengertian-pengertian rema ke dalam tangan Tuhan, biar setiap kami boleh respon firman-Mu. Kami belajar dari firman-Mu, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya katakan, amin. Amin. Hai BCC family, hope you are blessed with today's sermon. Remember when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini. I also encourage untuk teman-teman you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768. Because you are loved, you are welcome. Let's grow together. See you soon, BCC family.